Baik, sini saya ucapin terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapin adil kata lino bacuramin kak saruga basengat kak jubata. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan materi mengenai behavioristik. Tetapi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya John Rapolda dan di sini kami terdapat 4 orang dalam satu kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, yang kedua Glorina, yang ketiga Sterina Pramika, yang keempat Elda. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai behavioristik. Behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan, baik itu bersifat tingkah laku dengan cara yang baru atau dengan hasil interaksi antara stimulus dengan respon. Oke, baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai prinsip dari behavioristik. Di sini behavioristik adalah mempunyai 3 prinsip. Yang pertama adalah apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahannya perilaku, maka dikatakan itu sudah belajar. Dengan arti kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan, baik itu perilaku tidak dianggap belajar maupun teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting adalah teori ini stimulus dan respon, karena bisa diamati hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguat bisa berupa penguatan positif atau sebagainya. Oke, demikian dari saya ucapin terima kasih. Teori Love of Effect dari Drone dalam pandangan behavioristik. Teori Love of Effect adalah bahwa jika respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus dan respon akan semakin. Contoh teori Love of Effect, misalnya ada seorang siswa diminta untuk mengerjakan tugas matematika. Setelah ia mengerjakan, ternyata hasilnya benar dan ia sangat puas. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka hubungan stimulus respon akan semakin. Akibatnya, soal dan jawaban yang benar itu akan kuat tersimpan dalam ingatannya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang aplikasi teori Thorndike dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, guru harus tahu bahwa siswa lebih minat belajar ketika mereka merasa berkebutuhan dan berkepentingan dalam pembelajaran tersebut. Baik, untuk poin yang kedua, kesiapan merupakan persyaratan untuk belajar. Karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan kemampuan mental atau kognitif peserta didik ketika merencanakan kurikulum atau instruksional. Baik, untuk yang ketiga, guru harus menyadari fakta bahwa siswa ingin mengulangi tindakan yang mereka terima sebagai hal positif. Oleh karena itu, guru harus selalu menggunakan berbagai motivasi untuk mempertahankan minat belajar siswa di kelas. Baik, untuk poin yang keempat, guru harus selalu menghindari bahwa secara logis dan caranya lebih keren. Ini adalah secara utama menangkap dan mempertahankan
kepentingan peserta didik dalam kegiatan pedagogis. Untuk poin yang kelima, guru harus mempertimbangkan pengguna hukum sebagai terakhir dalam menangkap perilaku yang tidak diinginkan di kelasnya. Ini sebabnya hukuman tidak bisa benar-benar mengatasi masalah itu. Akan membuat siswa menjadi lebih keras di kelas. Guru harus menyadari bahwa pentingnya latihan atau praktek dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Menurut saya, perilaku adalah bagaimana sikap seorang berperilaku baik atau buruknya, dan juga di mana kita berperilaku, misalnya kita menyapa seorang dengan kata yang sopan atau tingkah laku yang sopan santun atau yang baik menurut kita sendiri. Perilaku seorang biasanya bisa dilihat dari cara dia berbicara, misalnya kata selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sebagainya. Perilaku mengungkapkan organisme itu sebagai mekanismus yang berperilaku baik atau respon yang lebih baik itu. Identifikasi teori pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Teori pembelajaran adalah di mana siswa mampu memecahkan masalah pembelajaran sebagai siswa mampu untuk bersaing di mana dia menemukan pendidik maupun pendidikan di perguruan tinggi atau di lain-lainnya. Sebagai itu, pendidikan biasanya mempelajari bagaimana kemampuan untuk memecahkan masalah, seperti misalnya mengerjakan tugas matematika, karena di tugas matematika itu banyak sekali rumus-rumus yang merasakan kebanyakan seorang bisanya sulit. Biasanya di situ biasanya kita bisa memecahkan masalah. Pembelajaran adalah bagaimana kita mengetahui tentang di dunia luar, biasanya menggunakan buku atau media lainnya. Dan di sini saya ingin teori pembelajaran di mana seorang bisa belajar untuk mendapatkan kesuksesan. Terus biasanya materi pembelajaran atau pendidikan itu kita biasanya menempuh pendidikan, terus melakukan pendidikan supaya kita itu sukses di masa yang akan datang.